Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Didit Anindita Arnandi. Saat ini saya adalah dosen di jurusan D3 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Informatika di Universitas Dinamika, Surabaya. Saya bergabung menjadi dosen di Universitas Dinamika sejak tahun 2010. Bidang keilmuan saya adalah sistem informasi. Saya mengajar beberapa mata kuliah seperti dasar pemrograman, bahasa pemrograman berorientasi objek, desain UI UX, perancangan berbasis objek, dan pengantar IoT. Pada presentasi kali ini, saya memilih mata kuliah desain UI UX. Mata kuliah desain UI UX merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik, dan diselenggarakan di semester 2. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip desain antarmuka, aspek kognitif pengguna, dan teknik evaluasi usability untuk menciptakan sistem yang intuitif, efisien, dan ramah pengguna. Sehingga mahasiswa diharapkan mampu merancang solusi digital yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik penggunanya. Adapun metode yang digunakan di perkuliahan ini adalah ceramah, diskusi, demonstrasi, tugas, serta project based learning berupa tugas-tugas project, aplikasi berbasis mobile dengan menggunakan tools-tools seperti Figma ataupun Adobe XD. CPL dari mata kuliah ini ada 3, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep manajemen project untuk pengembangan sistem informasi, perancangan UI UX, dan penggunaan data yang legal sesuai dengan kebutuhan organisasi serta keamanannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan sistem informasi dengan menggunakan tools, teknik, dan proses manajemen project, serta memahami teknik UI UX berdasarkan metodologi yang tepat sesuai dengan karakteristik kebutuhan organisasi. Adapun yang ketiga, mahasiswa mampu memimpin, mampu berkomunikasi, berjejaring, berkolaborasi, dan berjiwa entrepreneurship dalam memberikan solusi untuk pengembangan sistem informasi sesuai dengan karakteristik kebutuhan organisasi. Sedangkan CPMK dari mata kuliah ini itu ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip dasar interaksi manusia dan komputer, termasuk teori desain antarmuka, ergonomik, dan aspek psikologi pengguna. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan dalam merancang prototipe antarmuka pengguna yang efektif dan user-friendly menggunakan alat dan teknik desain yang tepat. Sedangkan yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas antarmuka pengguna berdasarkan prinsip usability, accessibility, dan pengalaman pengguna. Sedangkan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi prinsip-prinsip desain dalam pengembangan antarmuka serta mengkoordinasikan tugas-tugas tim secara efektif dengan menunjukkan komitmen dalam kolaborasi tim desain antarmuka. Berikut ini adalah contoh pembelajaran untuk mata kuliah desain UI UX. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu di kelas kita yang baru. Ya, jadi hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana desain UI dan UX. Ya, ini adalah mata kuliah di semester 2. Ya. Dan apa nanti desain UI dan UX itu nanti akan kita diskusikan bersama. Oke, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama agar semua apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan kelancaran dan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Didit Anindita Arnandi. Ya, saya dosen di jurusan D3 Sistem Informasi, ya, dan saya banyak mengajar di desain UI UX, kemudian IMK, ya,
terus kemudian bahasa pemrograman berorientasi objek, ya, dan pemrograman terstruktur juga. Baik, ini adalah rencana pembelajaran kita selama 1 semester, ya, desain UI UX di semester 252, ya, bisa dilihat di layar, ya. Ini nanti materi-materi yang akan kita diskusikan bersama sepanjang 1 semester ini, ya, mulai dari pendahuluannya, kemudian kaitan antara UI UX dengan IMK, ya. Kenapa kita perlu untuk mengenal IMK dulu? Karena UI UX itu adalah bagian dari IMK. Kemudian nanti bagaimana kita membangun desain berdasarkan prinsip-prinsip yang ada, yang selama ini sudah dikenal, ya. Kemudian bagaimana tahapan-tahapannya, terus bagaimana kita membangun prototipenya, wireframe-nya, user flow-nya, user personanya, ya. Yang terakhir nanti ujungnya nanti di perkuliahan itu adalah Anda menghasilkan prototipe yang bisa disimulasikan sesuai dengan project yang diambil masing-masing kelompok, ya. Jadi nanti kita berkelompok gitu, ya, nanti berkelompok. Jadi Anda akan membangun prototipe, kemudian nanti di ujungnya di UAS Anda harus mendemokan prototipe itu seperti apa, disimulasikan, ya kan. Kemudian kita analisis, ya, kira-kira apakah yang sudah kita bangun ini sudah sesuai dengan stakeholder yang menjadi target kita. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, ya, ini. Nah, kita bahas dulu tentang IMK. Ya, IMK itu apa? Nah, IMK adalah interaksi manusia dan komputer. Kira-kira apa itu maksudnya? Apa? Interaksi maksudnya apa? Anda berinteraksi dengan teman Anda, itu maksudnya apa? Ya, komunikasi. Komunikasi itu satu arah apa dua arah? Dua arah, ya kan? Ketika Anda berkomunikasi, apa saja yang harus sama? Nah, pemikirannya, levelnya mungkin, ya. Terus apa lagi? Bahasanya Anda harus paham, ya kan? Anda harus paham bahasanya, Anda harus paham pemikirannya, bagaimana cara kita menyampaikan, ya kan? Terkadang apa yang kita sampaikan ditanggapi berbeda, benar nggak? Pernah nggak? Ya kan? Terkadang Anda maksudnya adalah baik, tetapi karena penyampaian kita keliru, maka dia menanggapinya juga keliru. Ya kan? Jadi komunikasi itu gampang-gampang susah. Ya, komunikasi itu bukan masalah level komunikasinya harus tinggi, tidak hanya itu. Ya. Orangnya pinter, tapi dalam membawakan atau menyampaikan komunikasinya nggak sesuai, ya nggak akan nyampe. Ya kan, nggak akan nyampe. Ya, jadi bukan masalah itu, komunikasi banyak hal, ya. Jadi IMK ini, nah, kalau itu manusia dengan manusia, bagaimana dengan manusia dengan komputer? Nah, itu adalah IMK. Ya, bagaimana agar kita bisa membuat produk itu mudah dipahami, gampang digunakan, nyaman untuk digunakan. Ya. Nah, ini IMK. Ya, nah, salah satu ruang lingkupnya di IMK itu ada desain antarmuka dan UX. Ya, nanti akan kita bahas, ya. Jadi dia lebih fokus ke desain antarmukanya dan UX penggunanya, pengalaman pengguna. Ya. Kemudian ada aspek-aspek yang mereka saling berinteraksi, ya. Seperti misalnya psikologi kognitifnya, ya. Kemudian ergonomiknya, ya, enak enggaknya dipakai, aman enggaknya, ya kan. Kemudian bisa diakses
mudah diakses apa enggak? Nah, ini pertanyaan yang penting. Mengapa IMK? Ya. Karena kalau desainnya bagus, desainnya mudah digunakan, ya, desainnya nyaman, orang yang menggunakan suka, ya, maka tentu akan harapannya produktivitas juga apa? Meningkat. Ya kan? Pernah Anda merasakan memakai sesuatu tetapi itu susah? Pernah enggak? Apa? Nggak harus komputer ya, enggak harus komputer, apapun. Apapun. Anda ketika Anda mencoba itu, Anda mikir, loh kok kayaknya ini sih? Kok desainnya seperti ini? Kok gak nyaman? Ya, dan ini akan mempengaruhi kepuasan penggunanya. Ya. Kalau pengguna nggak puas, ya pasti dia nggak akan pakai. Ya kan, betapa banyak kita lihat aplikasi-aplikasi yang dia bagus tapi tidak digunakan. Sehingga kalau produktivitas meningkat, penggunanya puas, maka itu menjadi keunggulan kompetitifnya. Ya, berarti produk kita ini unggul karena banyak yang pakai, banyak yang suka. Nah, ini kita lihat sebentar ya. Psikologi kognitif misalnya apa? Ya, misalnya nih terkait dengan memori kerja, ya, memori kita, ya, misalnya menu, ya, jangan menggunakan menu yang terlalu banyak. Dan ini sering saya temui. Ya. Jadi ada satu website yang menunya itu banyak, bahkan sampai masuk sampai beberapa level, 4 level. Ya. Ketika kita sudah masuk ke level yang tertinggi, kita bingung mau kembali. Itu sangat mengintimidasi kalau menunya terlalu banyak. Itu salah satu contoh. Sehingga ketika kita melihat tampilan yang menunya terlalu banyak, kira-kira Anda sudah stres duluan apa enggak? Ya kan, Anda mau mulai dari mana ini? Jadi itu pertimbangkan. Ya, mana menu-menu yang paling penting yang diakses oleh pengguna di dashboard misalnya, itu yang harus Anda tentukan. Jangan semua menu langsung dibelekkan di sana gitu. Ya, bila perlu menu itu Anda kategorisasikan. Ya, sehingga pengguna itu bisa nyaman. Kemudian persepsi secara visual. Ya, jadi tata letaknya. Jadi karena kita akan belajar ini. Ya, ada prinsip Gestalt. Ya. Jadi misalnya kalau kita kelompokkan kotak-kotak, misalnya kita kelompokkan, orang itu akan tahu bahwa ini adalah satu grup. Atau mungkin warnanya yang sama, orang akan mengatakan bahwa ini adalah satu kelompok. Ya, jadi macam-macam nanti kita bisa mengelompokkan itu. Apakah dari posisinya, apakah dari warnanya, apakah dari bentuknya, ya, macam-macam. Atau kalau nanti kita bingkai, ya, untuk menunjukkan bahwa itu adalah kelompok. Kemudian attention span, bagaimana kita bisa mengarahkan orang itu supaya ketika orang membuka aplikasi pertama kali, yang dilihat itu yang mana dulu sih? Attention-nya itu mau kita arahkan kemana? Misalnya Anda buat aplikasi penjualan ayam misalnya. Anda inginnya ketika orang buka aplikasi pertama kali, dia bisa melihat promo ayam Anda. Ya, berarti Anda di mana letaknya kira-kira nanti promo ini yang baik? Ya, menggunakan warna apa? Seberapa besarnya gambarnya misalnya? Ya, itu penting. Ya. Kemudian mental model, bagaimana kita merancang sesuai dengan ekspektasi penggunanya. Ya, kalau untuk anak-anak gimana? Kalau untuk orang tua seperti apa? Ya, jadi itu sekilas seperti itu. Di sini ada yang ditanyakan? Aman? Ya. Ini sekilas saja ya. Nanti akan kita pelajari nanti lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya.
Nah, kemudian kita akan lihat hubungan antara IMK, UI dan UX-nya. Ya. Jadi IMK ini ada landasannya, ya, landasannya, prinsipnya. Ya. Kemudian UI ini apa? UI ini terkait apa? Terkait tampilannya. Ya. Kalau Anda melihat kursi yang Anda duduki, UI-nya yang mana, UX-nya yang mana? Apa? UI-nya yang apa? Ayo. Warnanya, terus apa meneh? Bentuknya. Terus apa? Bahannya enggak apa iya apa enggak? Bahan. Ya kan? Bahannya. Terus apa lagi? Posisi. Ya kan, posisi sandaran. Posisi tempat duduknya. Enak enggak berduduk itu? Nyaman enggak? Nyaman. Ya kan, itu UI-nya. Nah, kalau UX-nya apa? Ya, nyamannya. Terus apa lagi? Selain nyaman apa? Kalau Anda masuk lihat kursinya langsung wah, apik rek kursi ini. Ya kan? Desainnya luar biasa gitu. Desainnya berbeda dari kursi-kursi yang lain. Apa? Ya. Keindahan desainnya, ya kan? Bagus desainnya. Itu salah satunya adalah UX-nya ini. Ya. Secara experience, jadi pengalamanmu ketika menggunakan produknya. Ya, jadi sebenarnya EMK, UI, UX itu bisa diterapkan di semua hal gitu loh, terutama UI, UX-nya. Ya kan tidak hanya di komputer saja, tapi kalau EMK memang untuk mempelajari interaksi manusia dengan komputernya. Gitu. Sehingga diarahkan yang UI dan UX itu ke arah perangkat-perangkat komputer. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan. Oke, sekarang kita masuk ke desain UI UX. Pertanyaannya adalah mengapa desain UI UX itu penting? Ada yang bisa jawab? Apa? Gabriel apa Gabriel? Mengapa desain UI UX itu penting? Ya, supaya misalnya orang itu tertarik dan dia nyaman menggunakan gitu kan, ya. Supaya nyaman menggunakan. Ada yang lagi? Ada lagi? Yang lain? Anda tahu ini logo apa? Ini Lazada. Dari ketiga ini, mana yang paling Anda sering gunakan? Apa? Tokopedia. Dia Tokopedia. Gabriel Pasar Wonokromo. Oh. Dari ketiga ini, mana yang sering kamu gunakan? Shopee. Ya. Dari berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Ya, 4 menggunakan Shopee, 2 menggunakan Tokopedia. Kenapa kok bisa berbeda? Kenapa? Sas, kamu kenapa kok pilih Shopee? Tampilannya lebih indah kah? Nah, kenapa kamu gak ke Tokopedia? Apa? Karena banyak produk-produk ceweknya, Pak. Ya. Apa-apa? Apa? Coba Abita apa? Terus? Ah.
Oh gitu. Jadi keamanan, dari sisi keamanan, merasa keaman. Ya. Terus, kenapa pakai Tokopedia? Shopee ada padahal. Ya. Nah, itu kan kita bisa lihat bahwa walaupun ini sama-sama e-commerce, ya, tapi penggunanya itu bisa berbeda gitu loh. Walaupun dia sama-sama ini jual apa elektronik, ini juga pasti ada, ya kan? Ini juga pasti ada. Ini ada baju, ini ada baju, ini juga ada baju. Tetapi penggunanya bisa berbeda. Ya. Dan itu macam-macam, bisa terkait UI-nya, bisa terkait UX-nya, atau bisa terkait dua-duanya. Ya, jadi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau UI itu adalah apa yang kita lihat, ya. Kalau UX itu apa yang kita rasakan. Itu aja wes. Intinya itu aja. Kalau UI itu apa yang kita lihat, kalau UX itu apa yang kita rasakan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau gitu coba kita bagi jadi dua kelompok, ya. Hari ini kita bagi jadi kelompok. Silakan nanti Anda diskusikan, ya, diskusikan. Oke, jadi studi kasusnya adalah Universitas Dinamika mau menyediakan kafe, ya, khusus untuk mahasiswa, ya. Kan memang kenyataannya mau dibuat kafe kan di pojok depan itu, iya. Nah, itu mau dibuka kafe untuk mahasiswa. Nah, Anda coba analisis, Anda research. Oke, sudah semua? Ya. Sudah, sekarang saya minta untuk masing-masing kelompok memaparkan ya hasil diskusinya seperti apa. Oke, kelompok 1, silakan siapa? Mas Dovan. Silakan Mas Dovan. Ya, jadi di sini idenya kita akan membuat sebuah kafe dan kafe ini akan terletak di dekat-dekat di area univ kita Dinamika. Jadi untuk pengguna usernya itu mahasiswa S1, mahasiswa D3, dosen, dan tenaga kependidikan yang lainnya. Lalu untuk yang kedua, apa kebutuhan yang mereka butuhkan, yaitu tempat makan yang nyaman, harga terjangkau, wifi cepat, lalu ada stop kontak untuk laptop, lalu ada tempat diskusi untuk anak-anak Universitas Dinamika. Lalu yang ketiga, informasi yang perlu dikumpulkan adalah jam paling ramai, kisaran harga yang diinginkan oleh para mahasiswa dan orang-orang yang lainnya, lalu ada menu favorit, lalu ada kapasitas tempat duduk, lalu ada kebiasaan mahasiswa saat berada di kampus. Oke, terima kasih semua ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa walaupun ya sama-sama tentang Universitas Dinamika mau mendirikan kafe untuk mahasiswa, tapi ternyata masing-masing bisa menghasilkan kebutuhan pengguna yang berbeda-beda, ya kan, sesuai dengan hasil risetnya masing-masing. Ya, nggak sama, walaupun studi kasusnya sama, tetapi hasil risetnya bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing, ya kan. Ini yang bisa kita pelajari di hari ini. Oke, ada pertanyaan? Aman? Oke, kita akan lanjutkan lagi minggu depan untuk materi-materi selanjutnya yang lebih dalam lagi. Ya, untuk itu kita bisa akhiri kelas ini. Terima kasih untuk waktunya. Ya, semoga apa yang kita
pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Dan sebelum kelas ditutup, seperti tadi sudah dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Baik, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang.